Minibus ini jadi sasaran amuk massa usai diduga melakukan tabrak lari terhadap dua pengendara di kawasan Glodok dan Tanah Abang, Jakarta. Gila ini tabrak lari, ojol dua Pak, ojol dua ditabrak sama dia. Usai menabrak pengendara, pengemudi minibus berupaya kabur hingga dikejar massa. Pelarian pelaku akhirnya terhenti saat terjebak kemacetan di kawasan Bundaran HI. Sejumlah pengendara yang geram langsung merusak mobil pelaku dan memaksa pengemudi untuk keluar dari mobil. Petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku demi menghindari amukan massa. Yang di kota satu orang, yang di depan MK satu orang. Ah, jadi ada dua motor. Ngebut, udah nabrak dia lari. Oh, dia udah nabrak lari, itu ketemu lagi, ada satu lagi dipotong sama ditabrak lagi sampai jatuh sekarang tuh nggak tahu di sana aja tuh. Akibat peristiwa tersebut, minibus pelaku mengalami kerusakan. Sementara pelaku telah diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Dua remaja mengeroyok seorang pria yang memiliki keterbelakangan mental. Sementara itu, seorang pria menyerang anggota polisi dengan senjata tajam. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Beginilah aksi pria berinisial MT alias Ais yang nekat menyerang anggota polisi di wilayah Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden itu sempat menggegerkan warga sekitar dan pengguna jalan lain. Sebelumnya aksi penyerangan itu bermula saat pemuda 20 tahun itu memarkirkan sepeda motornya di jalur Transjakarta dan menghalangi bus yang melintas. Polisi pun berupaya melakukan tindakan persuasif. Namun tiba-tiba pelaku menyerang dan mengejar anggota polisi dengan senjata tajam. Pelaku akhirnya berhasil diamankan beserta barang bukti berupa pisau sangkur dan sepeda motor. Tidak ada korban dalam insiden penyerangan itu. Untuk motifnya masih kita dalami, tetapi yang pasti pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Cek urin sendiri, sudah kita lakukan cek urin, pelaku negatif, tidak terpengaruh narkoba. Saat ini anggota tidak ada yang terluka dan senjata tajam setelah juga kita dapat amankan. Dan saat ini pelaku dan barang bukti sudah ada di Polsek Cengkareng dan sudah kita lakukan proses sesuai hukum yang berlaku. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan untuk mengetahui motif dari aksi pemberhentian bus Transjakarta dan penyerangan terhadap anggota polisi tersebut. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Seorang pria dengan keterbelakangan mental dikeroyok dua remaja di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Korban ditendang berkali-kali hingga terkapar di jalanan. Kocak. Bang. Dua remaja mengejek seorang pria paruh baya yang diketahui mengalami keterbelakangan mental di Jalan Tanah Tinggi 12, Johar Baru, Jakarta Pusat. Kedua pelaku meledek korban dengan gerakan layaknya orang yang sedang bertarung. Saat korban emosi, kedua pelaku justru mengeroyok pria itu. Korban ditendang berkali-kali hingga tubuhnya terkapar di jalanan. Polisi langsung menangkap salah seorang pelaku berinisial JJ. Menurut polisi, peristiwa ini dipicu kesalahpahaman. Ada kesalahpahaman antara si korban dan si pelaku. Jadi si pelaku ini sedang berpapasan naik motor dengan korban. Lalu si pelaku sendiri yang dua orang naik motor ini merasa kok dipelototin gitu. Nah, oleh si korban. Sedangkan si korban ini tidak melotot. Memang dia perilakunya seperti itu karena memang orang yang terbelakang. Pasca kejadian, korban langsung dibawa ke rumah sakit akibat luka memar di wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Sementara polisi masih mengejar satu pelaku lainnya berinisial AD yang melarikan diri. Dari Jakarta, Andrianus untuk CSI RTV. Dibakar api cemburu, seorang suami di Banyumas, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa istrinya.
Pelaku yang merupakan penyandang disabilitas menuduh istrinya selingkuh. Warga Grumbul Sidayasa, Desa Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikejutkan dengan tewasnya Jumirah di dalam rumahnya. Tak butuh waktu lama, kasus ini pun dapat terkuak setelah suami korban yaitu Ferry Andriono menyerahkan diri ke Polsek Patik Raja dan mengakui bahwa dirinya sebagai pelaku pembunuhan istrinya itu. Pelaku yang merupakan penyandang disabilitas datang membawa kunci Inggris, alat yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Korban kemudian dimakamkan di tanah kelahirannya di Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Dari hasil penyelidikan sementara, kasus pembunuhan itu diduga dipicu oleh isu perselingkuhan yang melibatkan korban. Pasangan tersebut juga diketahui kerap bertengkar, terutama terkait masalah ekonomi. Motifnya ya karena kecemburu. Maksudnya kecemburu, jadi dia kan saran lagi gitu, dengar-dengarnya. Oh, istrinya sama orang lain. Gitu. Taunya? Ya ada banyak yang itu. Oh, banyak kejadian gitu. Keluarga juga berharap pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kasusnya diusut tuntas sampai terus dituntut seadil-adilnya sampai kasusnya diusut sampai tuntas, terus dihukum ya seadil-adilnya lah. Jasa. Seberat-beratnya gitu ya. Seberat-beratnya. Hingga kini kasus ini masih didalami oleh pihak Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI, RTV. Sahabat RTV, di sepanjang tahun 2024 banyak sejumlah peristiwa kriminal yang terjadi. Salah satunya Peggy Setiawan dalam pusaran kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Selain itu ada Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan berujung pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti di Surabaya, Jawa Timur. Selengkapnya dalam catatan kriminal 2024. Peggy, kenapa Peggy? Melakukan itu. Nama Peggy Setiawan mendadak menjadi tajuk pemberitaan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Eki dan Vina pada tahun 2016 lalu di kota Cirebon, Jawa Barat. Saya rela mati. Ya, kasus ini meski telah 8 tahun berlalu, kembali menjadi atensi publik lantaran film layar lebarnya meledak di pasaran. Vina dan Eki yang tewas dianiaya oleh segerombolan geng motor kasusnya mandek lantaran masih terdapat 3 orang yang tak pernah diadili. Kasus ini pun menjadi rumit lantaran terdapat indikasi pelanggaran prosedural penegakan hukum. Bahwa Peggy juga memiliki nama Robi seperti itu. Boleh dijelaskan itu? Menjadi kian rumit lantaran Peggy Setiawan akhirnya menang pra-peradilan dan lepas dari status tersangka. Saya pakai itu nama Robi. Dikira. Dan dari situ pula drama berlanjut. Satu persatu kesaksian mulai terungkap ke publik. Kasus ini pun hingga kini masih menyisakan sejumlah tanya yang mengganjal. Selain itu, nama Gregorius Ronald Tanur sesungguhnya telah menjadi bahan perbincangan semenjak Oktober tahun 2023 lalu. Namun trik kotor dalam kasus penganiayaan berujung pembunuhan yang dilakukan olehnya memantik amarah publik pada pertengahan Agustus lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tanur dari segala dakwaan. Ia bebas, bahkan setelah jaksa menuntut yang bersangkutan 12 tahun penjara.
Dihitung aja lah. Namun pada akhirnya 3 majelis hakim yang bersangkutan ditangkap Kejaksaan Agung lantaran menerima suap dari pengacara Ronald Tanur agar bebas dari segala tuntutan. Uang-uang ini ditemukan di 3 rumah dinas dan pribadi dari masing-masing hakim, serta di ruang kerja pengacara pribadi Ronald Tanur bernama Lisa Rahmat. Vonis Ronald Tanur pun akhirnya dianulir. Ia kini harus mendekam di dalam penjara selama 5 tahun, sedangkan ketiga mantan majelis hakim yang terdiri dari Hakim Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul masih menjalani persidangan dengan dakwaan penerimaan suap sebesar hampir 5 miliar rupiah. Catatan Kriminal 2024 juga berisi tentang pelanggaran prosedural yang akhirnya mengakibatkan hilangnya sebuah nyawa, termasuk dalam kasus tewasnya siswa SMK di Semarang dan tewasnya Kasat Reskrim di Solok Selatan. Kasus kematian Afif Maulana di Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu turut menyita perhatian publik. Jasad remaja berusia 13 tahun itu ditemukan berada di bawah jembatan di sekitar aliran Sungai Batang, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Awalnya, Afif diduga nekat melompat lantaran menghindari kejaran polisi yang berusaha membubarkan tawuran. Namun ternyata tak sesederhana itu. Oh, pas layak tuh dong. Coba saya lihat. Ku dengar nyurung, jatuh di sepak aja. Beberapa rekan-rekan korban bercerita jika ia dan beberapa orang lainnya sempat mendapatkan kekerasan dan penyiksaan oleh polisi dalam proses pembubaran tawuran dan interogasi. Kasus tewasnya Gama Rizky Oktavandi menyulut amarah warga Kota Semarang pada akhir November lalu. Gama yang merupakan siswa SMK tewas dengan luka tembak di bagian pinggang. Peluru tersebut ternyata berasal dari senjata api milik Aibda Robik Zainuddin yang awalnya mengaku hendak membubarkan tawuran yang rencananya akan digelar oleh Gama dan kawan-kawan. Namun dari rekaman kamera CCTV, informasi yang didapat ternyata berbanding 180 derajat dari keterangan pelaku. Pelaku ternyata sedari awal sudah menodongkan senjata api kepada korban yang usut punya usut hanya karena kesal motornya dipepet saat melintas di jalan. Adapun reaksi negatif juga diterima oleh Polda Sumatera Barat. Tambang-tambang ini dibakar buntut dari kasus polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan. AKP Dadang Iskandar bertindak di luar nalar. Ia menghabisi AKP Ulir Rianto dengan satu tembakan mematikan di bagian kepala. Ia nekat melakukan hal tersebut lantaran kesal dengan korban yang menangkapi para pelaku tambang liar yang ia backingi selama ini. Berkendara di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama-sama videonya.
Wah, 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 sahabat, gemes banget gak sih? Lihat nih sahabat, dari rekaman ini kita saksikan bersama ini ya, ada seorang wanita yang mengendarai motor secara ugal-ugalan. Lihat nih, sudah ugal-ugalan, ada atraksi pula di atas kendaraannya. Sudah nggak pakai helm, ugal-ugalan, nggak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berada di jalan. Aduh mbak. Sahabat RTV, hal seperti ini tidak untuk ditiru dan sangat membahayakan juga merugikan diri sendiri dan sesama pengguna jalan lainnya. Sahabat, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 311 ayat 1 sudah mengatur terkait tindakan ugal-ugalan tersebut dengan pidana paling lama 1 tahun atau denda maksimal 3 juta rupiah. Polisi menggerebek rumah Ketua RT di Klaten, Jawa Tengah yang menyembunyikan ratusan botol miras oplosan. Namun pelaku tidak berada di dalam rumah, diduga melarikan diri. Rumah Ketua RT di Desa Telogorandu, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah digerebek polisi. Polisi menemukan minuman keras oplosan jenis ciu di rumah Ketua RT itu. Miras oplosan ditemukan dari salah satu ruangan. Polisi juga menyita 447 botol dan 7 jerigen miras oplosan. Setiap satu jerigennya berisi 30 liter miras. Namun saat digerebek, pemilik rumah tidak ada di dalamnya, diduga melarikan diri. Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi peredaran miras, khususnya saat perayaan Tahun Baru. Kita meminimalisir peredaran miras yang ada di wilayah Kabupaten Klaten, apalagi ini menjelang Tahun Baru. Tentunya kita mengantisipasi pengguna-pengguna ataupun yang pengguna miras ini juga kita antisipasi dengan cara kita melakukan operasi razia miras supaya peredaran miras kita bisa minimalisir malam Tahun Baru supaya tetap bisa berjalan aman. Sejumlah barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Klaten untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara Ketua RT yang menyembunyikan miras itu kini dalam pengejaran polisi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.